Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Setiawati. Saya di sini akan membuat kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Saya di sini sudah mendaftar sebagai teacher atau sebagai guru. Untuk membuka atau ingin mendaftar membuat Quizizz, buka saja di quizizz.com. Selanjutnya, saya akan membuat soal atau membuat kuis. Klik kuis. Sambil kita menunggu karena terkendala sinyal ya teman-teman. Nah, untuk tampilan seperti ini, saya akan membuat kuis. Saya membuat kuis berkaitan dengan norma. Norma dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, centang yang education atau pendidikan dengan moral. Klik next. Oke teman-teman, tampilan seperti ini kita sedang memproses. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat pertanyaan atau new question. Klik pilihan ganda atau multiple choice. Untuk pertanyaan pertama, saya sudah menyiapkan pertanyaan yaitu jawabannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawaban. Untuk selanjutnya, saya akan mencentang jawaban yang benar, yaitu aturan atau ketentuan. Selanjutnya, save. Untuk selanjutnya, saya akan membuat pertanyaan lagi, new question. Pilih ini, pilihan ganda atau multiple choice. Untuk pertanyaan kedua, saya juga sudah menyiapkan pertanyaannya, yaitu
Untuk selanjutnya saya akan mencentang jawaban yang benar, yaitu tentang suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dan pergaulan hidup masyarakat disebut norma. Selanjutnya klik save. Dilanjut untuk pertanyaan ketiga, new question, multiple choice. Pertanyaannya yaitu seseorang selanjutnya klik jawaban yang benar, yaitu klik save. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan lagi, yaitu new question. Itu saya juga sudah menyiapkan pertanyaan. Saya mencentang jawaban ini, yaitu yang 4.
1 pasal 1. Nah, untuk tampilan seperti ini, saya sudah membuat kuis beserta jawaban. Selanjutnya, klik done. Terus di sini bisa menambahkan gambar. Selanjutnya, saya akan mengatur untuk bahasa. Saya pilih bahasa Indonesia. Ini siapa yang melihat, yaitu publik. Selanjutnya klik save. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melihat bahwa kita telah membuat kuis yaitu di activity. Nah, kita telah membuat kuis, dapat kita lihat, dapat teman-teman lihat. Ini kita telah membuat kuis, yaitu yang pertama tadi istilah norma dalam kehidupan. Istilah norma menurut KBBI memiliki arti yaitu dan suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup masyarakat disebut, dan sampai 5. Sekian cara membuat kuisis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang sudah saya kirimkan video ke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan ulang mengenai norma. Yang pertama, tata aturan norma, yaitu secara kaidah bahasa Arab serta secara Latin, yaitu norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma mempunyai 2 arti, yaitu pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua, aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan peta konsep. Yang pertama, norma. Norma itu ada macamnya. Ada macam-macam norma. Yang pertama, norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta norma hukum. Serta arti penting norma, yaitu hubungan antar norma, serta hakikat dan arti penting hukum dan pelaksanaan hukum. Selanjutnya, pengertian norma. Apa sih norma itu? Norma adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Wujud atau kaidah atau pedoman tersebut bisa berupa perintah atau larangan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai norma agama. Norma agama, aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Tujuan norma agama adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sumbernya wahyu Tuhan yang terhubung dalam kitab suci setiap agama masing-masing. Contohnya, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia, sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Pelanggaran norma ini adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contohnya, tidak boleh menghina itu dan tidak boleh mencela sesama umat manusia. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan masing-masing sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Pelanggarannya akan dicela oleh sesama. Contohnya, menghormati orang tua dan tidak berkata kasar. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum, peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan. Pelanggarannya akan mendapatkan sanksi yang tegas. Contoh, dilarang mengganggu ketertiban umum. Nah, di sini ada 4 norma beserta sumber, tujuan, dan sanksi. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dibagi atas yang pertama, jenis perbuatan yang bersifat perorangan dan daya ikatnya lemah. Contohnya, cara berpakaian, cara berdandan. Selanjutnya, kebiasaan. Kebiasaan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama dan tetap karena dianggap baik. Contohnya, mengetuk pintu saat bertamu. Yang C, tata kelakuan. Tata kelakuan itu perilaku yang diterapkan oleh masyarakat sebagai perilaku yang baik dan diterima sebagai norma pengatur dan pengawas anggota-anggotanya. Contoh, seorang pembantu harus menjaga nama baik majikannya. Selanjutnya, adat istiadat. Pola-pola perilaku yang diakui sebagai hal yang baik dan dijadikan sebagai hukum tidak tertulis dengan sanksi yang berat. Contoh, larangan menikah dengan saudara sekandung. Arti penting norma. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman. Yang kedua, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan. Yang ketiga, membentuk budi pekerti yang baik. Serta menjadi pedoman penuntut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, hubungan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan, cuma ini dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Yang terakhir, hakikat dan arti penting hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum pada hakikatnya memiliki arti perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi, hukum tidak sekedar merupakan pedoman, perhiasan, atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, serta ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting. Karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum menjadi panglima dan memiliki kedudukan utama. Jadi tidak dibenarkan masyarakat menghakimi sendiri. Begitulah pemaparan materi yang saya jelaskan. Saya di sini akan bertanya kepada saudara Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi bisa diaktifkan mikrofonnya? Ya. Bisa tolong dibaca ulang mengenai hakikat dan arti penting hukum. Mengenai hakikat dan arti penting hukum. Ya, di sini saya akan menjelaskan
arti dan penting hukum. Arti dan penting hukum, hukum adalah hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yaitu merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak, akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan. Yang kedua, pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang terjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum menjadi panglima dan memiliki kedudukan utama, jadi tidak dibenarkan masyarakat menghakimi sendiri. Ada yang belum paham Pak Fahmi mengenai pengertian hukum, Saudara Fahmi? Di sini yang saya baca cukup jelas kok. Oh ya udah, ya Kak. Kalau sudah jelas, saya ingin bertanya kepada Saudari Anggita. Anggita bisa tolong diaktifkan mikrofonnya? Iya, Bu. Nah, uh, saya akan meminta Saudara Anggita untuk membaca ulang mengenai norma sumber tujuan sanksi. Iya, baik Bu Gesti. Pada norma agama, sumbernya yaitu Tuhan, di mana bertujuan untuk kebahagiaan dunia akhirat dengan sanksinya dosa. Norma kesusilaan dengan sumber hati nurani bertujuan untuk keharmonisan hubungan manusia dengan sanksi yaitu penyesalan. Norma kesopanan dengan sumber dari tingkah laku manusia sendiri, tujuannya menciptakan kebaikan dalam masyarakat. Jika terdapat pelanggaran kesopanan, maka memiliki atau mendapatkan sanksi seperti dikucilkan. Norma hukum yaitu bersumber pada undang-undang dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan sanksi penjara, mati ataupun denda. Nah, sudah Saudari Anggita, ada yang ingin Sudah, dijelaskan? Ibu. Apa ada yang belum kurang mengenai materi yang Saudara Anggita baca? Apakah ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan kembali. Saya sudah cukup paham, Ibu. Oke, terima kasih. Bisa tolong dengan Saudara Hasbi, tolong diaktifkan mikrofonnya. Ya, baik Bu, dengan saya sendiri di sini Bu. Iya, Saudara Hasbi. Saya di sini meminta Saudara Hasbi untuk membaca ulang kembali mengenai arti penting norma. Bisa tolong dibaca, Saudara Hasbi? Ya, baik Bu. Dalam arti penting norma itu ada 4 Bu ya. Yang pertama itu menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang. Yang keduanya, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan, dan ketertiban umum. Yang ketiga, membentuk budi pekerti yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Dan yang keempat, menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Ya. Sudah Bu. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan, Saudara Hasbi? Menurut saya sudah jelas Ibu sampai ini Bu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanya kembali? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup aja mengenai materi tentang norma ya teman-teman. Terima kasih waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.